Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya Brother Tony di renungan pagi hari ini. Nah, hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu ibadah sejati hanya fokus untuk hal yang rohani. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama, minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi kebenaran Tuhan. Tuhan, bukakan mata hati kami, telinga hati kami, Tuhan, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami, dan bantu kami, tolong kami agar hati kami hanya tertuju kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, ada dua renungan yang saya sudah pernah buat sebelumnya, jadi saudara juga bisa coba mendengar di renungan saya sebelumnya ini. Ia mengangkat tema tentang Tuhan tidak pernah obra berkat-Nya, dan juga renungan yang saya angkat tema tentang kehidupan doa yang salah fokus. Dua renungan tersebut bisa membantu saudara untuk lebih mengerti apa yang saya sharingkan di renungan pagi hari ini. Mari saudara, kita kembali coba baca lagi ayat di Roma pasal 12 ayat yang pertama yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudaraku sekalian, ini menurut saya bahwa fokus kehidupan doa kita yang sejati atau fokus kehidupan ibadah kita yang sejati adalah kita mau bertekad sepenuh hati menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan atau menurut kehendak Tuhan. Jika kehidupan kekristenan kita tidak pernah sampai di level ini, atau kita tidak mau dengan rindu ingin mencapai level ini, seperti yang Roma 12 ayat yang ke-1 ini katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka menurut saya boleh dikatakan kita belum menjadi seorang Kristen yang sejati, atau belum menjadi Kristen yang berkenan di hati Tuhan. Dan kemungkinan yang pasti di hati kita belum ada Roh Kristus atau Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada level ini. Ini menurut apa yang saya dapat pada waktu saya merenungkan firman Tuhan. Apa tujuan Tuhan sebenarnya menciptakan kita? Tentu tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu seperti ayat ini katakan, bahwa ibadahmu yaitu sejati kalau kamu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Yaitu agar kita hidup menurut kehendak-Nya. Di mana saat Tuhan menciptakan Adam, Allah berkehendak Adam dapat hidup di dalam kehendak Dia, yaitu dipimpin Tuhan. Tapi Adam pun tetap diberikan pilihan, apakah mau dipimpin Tuhan atau tidak mau dipimpin Tuhan. Mari saudara kita coba tambah merenung lebih dalam lagi, kita membaca ayat di 1 Korintus 2 ayat 7-8, yang dikatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu." Di dalam ayat ini, Paulus ingin secara tidak langsung mengatakan, Yesus adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Yesus disediakan Allah untuk kemuliaan kita. Apa maksud disediakan Allah untuk kemuliaan kita? Kita harus membaca ayat yang lain, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan,
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, engkau harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, oleh karena dosa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita tidak berjalan di dalam kehendak Allah. Dosa membuat kita keluar dari rencana Allah. Sekarang apa hubungannya, kaitannya antara kata kemuliaan kita dengan kemuliaan Allah? Dari dua ayat yang kita baca di atas, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan, yaitu Yesus menolong kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu agar kita dapat hidup kembali menurut kehendak Allah. Inilah hikmat Allah. Inilah cara Allah menolong kita, menyelamatkan kita. Apa itu maksud hidup menurut kehendak Allah? Hidup menurut kehendak Allah adalah apapun yang kita lakukan, bahkan sampai hal yang terkecil pun, semuanya untuk tujuan memuliakan Allah. Dengan kata lain, kita dapat mengerti bahwa melakukan kehendak Allah, yaitu dimulai dari hal-hal kecil yang dapat kita mudah ketahui. Untuk kemuliaan Allah, yaitu juga untuk kehendak Allah. Jadi dapat hidup di dalam kehendak Allah, inilah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu kesempatan yang dahulu sebelumnya Adam telah gagal untuk dapat hidup di dalam kehendak Allah. Tapi lewat Yesus, yaitu secara rohani dikatakan Yesuslah Adam yang kedua, Yesus menggenapi rencana Allah ini, yaitu agar manusia dapat hidup menurut kehendaknya. Saudara, kita juga membaca ayat yang lain di Matius pasal 4 ayat 8-10 supaya kita lebih mengerti lagi makna arti ibadah yang sejati ini. Dikatakan di dalam Matius 4 pasal 4 ayat 8-10 dikatakan, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Ke gunung yang sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi. Saudara, ini memberikan suatu gambaran bahwa tempat tinggi adalah tempat cita-cita kita berada. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu satu ungkapan yang sering kita dengar. Tempat tinggi adalah tempat di mana mimpi-mimpi kita, angan-angan kita taruh di atas. Kita taruh di tempat itu. Memperlihatkan, maksudnya adalah bahwa kita selalu memandang ke tempat tinggi, ke tempat di mana angan-angan kita itu berada, ke tempat cita-cita kita itu ada, ke tempat di mana mimpi-mimpi kita itu ada. Mata kita atau fokus kita selalu memandang ke arah tempat di mana apa yang kita inginkan itu berada. Maka Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis selalu memakai cara seperti ini, yaitu dia membuat sudut pandang kita selalu melihat dari sisi yang baiknya. Dunia dengan segala kemegahannya ini, itulah yang menurut kita wajar bahwa dunia ini itu begitu serba indah menurut pandangan kita. Tapi pada saat iblis mengatakan sujud menyembah aku, maka engkau akan menerima semuanya ini. Ini menunjukkan bahwa iblis ingin mengatakan bahwa apa yang kamu pandang indah semuanya ini adalah suatu hal yang wajar karena engkau hidup di dunia ini. Yang kedua maksudnya adalah engkau harus menyembah aku, engkau harus meninggikan aku, engkau harus menjunjung tinggi aku, engkau harus bergantung kepada aku agar engkau bisa menerima semuanya ini. Tapi Yesus menjawab,
menyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Maksudnya apa, saudara? Ibadah kita yang benar-benar sejati di hadapan Tuhan tidak boleh tergantung dengan apa yang iblis tawarkan. Tidak boleh tergantung kepada apa yang iblis ajarkan. Kehendak kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak kita harus benar-benar dibentuk oleh Allah sendiri. Saat kita tidak memiliki hidup yang Tuhan kehendaki, maka konsep dan nilai-nilai hidup kita telah lama dengan sendirinya dibentuk oleh dunia ini. Konsep dan nilai-nilai hidup apa yang kita dapat dari dunia ini? Yaitu konsep dan nilai-nilai hidup yang didasari dengan alasan kewajaran. Iblis telah membuat kita merasa semuanya patut bisa kita terima atau patut bisa kita raih. Tapi tanpa sadar, cita-cita kita, angan-angan kita, mimpi-mimpi kita dibawanya keluar dari kehendak Allah. Apa arti iman? Iman mempersembahkan hidup kita kepada Dia yang kita percayai. Apa arti ibadah? Kita menyembah dan meninggikan Dia yang kita percayai. Lalu apa kaitannya iman dengan ibadah? Saudara, di sini saya mengatakan kaitan antara iman dengan ibadah yaitu iman kita menentukan kualitas ibadah kita. Jika engkau benar-benar beriman, artinya engkau benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Dia yang engkau percayai. Ketika engkau mempercayai Dia, maka engkau harus dengan sepenuh hati, dengan suatu kesadaran yang tulus, menjadikan diri kita menjadi milik Dia, menjadi milik Tuhan yang kita ingin tinggikan dan kita ingin sembah. Saudara, saya akan memberikan satu contoh doa atau contoh ibadah agar saudara mengerti mana yang sejati, mana yang tidak sejati. Misalkan kita berdoa bicara masalah kita pengen pergi ke gereja. Contoh doa yang pertama mengatakan, Tuhan, besok saya akan pergi ke gereja. Kiranya Engkau memberikan cuaca yang terang, cuaca yang baik. Tuhan tolong saya agar saya bisa mempersiapkan hati saya pergi ke gereja. Tuhan, saya rindu mengalami berkat Engkau. Saya rindu Tuhan, hati saya dikuatkan di dalam ibadah besok. Dalam nama Yesus saya berdoa. Nah, itu contoh doa yang pertama. Nah, contoh doa yang kedua, sama halnya bicara tentang kita pengen beribadah di hari Minggu kepada Tuhan. Contoh yang kedua, doanya seperti ini. Tuhan, besok saya akan beribadah kepada Engkau. Tolong Tuhan, saya rindu juga ada cuaca yang cukup baik agar saya bisa pergi ke gereja. Tuhan, tolong saya mempersiapkan hati saya untuk saya benar-benar besok beribadah, fokus beribadah. Tuhan, tolong agar kondisi tubuh saya bisa fit, karena saya ingin beribadah dengan kondisi tubuh yang fit, agar saya bisa juga konsentrasi pada saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di saat ibadah besok, tolong juga Engkau kuatkan hati saya, agar saya tetap mau kembali bertekad untuk membalas kasih-Mu. Juga tolong gerakkan hati saya, sentuh hati saya juga Tuhan, agar saya besok bisa berdoa juga buat jiwa-jiwa yang lain, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang jarang hadir di gereja, agar saya bisa berdoa untuk mereka. Dan tolong saya juga bisa berdoa untuk hamba Tuhan yang berkhotbah. Tuhan, tolong persiapkan hati saya, agar saya benar-benar Tuhan beribadah hanya untuk menyenangkan, memuaskan hati-Mu, tanpa saya mencari kepuasan untuk diri saya pribadi. Tuhan, tolong perbaiki hidup saya lewat firman-Mu yang saya ingin dengar. Jadi Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu malam hari ini, tolong saya agar hati saya benar-benar Tuhan sudah melekat kepada hati-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jadi saudara bisa memperhatikan dari contoh doa yang saya katakan tadi.
mana yang benar-benar berkualitas. Saudara, kalau kita lihat dari Ibrani 11 ayat 13, kita melihat dari contoh-contoh orang yang beriman kepada Tuhan. Kita lihat kualitas iman mereka. Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka ini orang asing dan pendatang di bumi ini. Iman membuat kita tidak terbelenggu oleh kewajaran untuk memiliki dunia ini. Iblis membuat kita merasa wajar untuk memiliki atau menikmati dunia ini. Tapi iman kita yang dibentuk oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, membuat kita tidak terbelenggu oleh kewajaran itu. Memang betul, kita wajar saja ada kesempatan untuk bisa mengalami yang namanya kebahagiaan di dunia ini. Tapi kita tidak terbelenggu oleh kebahagiaan itu. Iman membuat kita rela mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita telah lama dininabobokan oleh khotbah-khotbah yang terus menekankan betapa Allah banyak berjanji pada kita. Mungkin kita telah dininabobokan oleh khotbah seperti ini. Begitu banyak janji Allah kepada kita. Tapi coba kita renungkan dalam-dalam contoh orang-orang beriman yang ada di dalam Alkitab. Kualitas iman mereka seperti apa? Kalau kita susah sedikit, sudah buru-buru minta tolong pada Tuhan. Apakah ini menunjukkan kualitas iman kita sudah seperti yang Allah kehendaki? Kalau dalam kesusahan sedikit kita sudah buru-buru minta tolong kepada Tuhan. Mungkin kita lupa kesusahan kita mungkin saja satu karena kesalahan kita sendiri. Kedua, mungkin saja Tuhan untuk sementara waktu ini sedang ingin memproses agar kualitas iman kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi masalah yang kita hadapi, saudara, itu juga bisa karena kesalahan kita. Bisa juga karena Tuhan ingin sedang memproses iman kita. Ibadah yang sejati fokus pada hal-hal yang rohani, yaitu yang berkaitan erat untuk meningkatkan kualitas hidup rohani kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu di pagi hari ini, kuatkan iman kami, bentuklah kami, buatlah fokus hidup kami kepada kehendak-Mu. Tuhan tolong kami untuk tidak lagi terbelenggu oleh konsep-konsep yang sudah ditanam oleh iblis di dalam hidup kami. Terbelenggu oleh konsep-konsep kewajaran untuk memiliki dunia ini. Tuhan, kami adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kami adalah milik-Mu yang suatu saat kami harus berbalik kembali kepada pangkuan-Mu. Tuhan, tolonglah luruskan hati kami, luruskan fokus hidup kami kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.